Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada materi yang baru, Kitabus Syam, pembahasan tentang bab siam, bab puasa. Meskipun sampun berlalu bulan Ramadan pada tahun ini, pada tahun lalu, bukan tahun ini. Tahun ini belum datang. Niki tahun pinten 1447 nggih. Nawi Ramadan kemarin niku 1446. Pramila niki ugi ilmu Allah niku tidak ada expirednya. Terus napa berlaku nggih. Meskipun kita telah sering melewati bulan Ramadan, bahkan sholat yang setiap hari kita lakukan pun kita perlu mengupgrade ilmu kita tentang sholat menika nggih. Apalagi puasa yang kita laksanakan setahun sekali. Oleh karena itu kita menyempatkan juga dalam kesempatan ini, karena juga berhubung materinya berurutan, setelah materi zakat maka kita masuk pada materi siam, sehingga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan memahami bab menika, sehingga samangke ketika kita melaksanakan ibadah puasa, baik nanti puasa wajib ataupun puasa-puasa sunnah yang akan kita laksanakan, akan lebih maksimal kembali ibadah yang kita laksanakan. Ingkang pertama dipun ngendikaken dipun bahas wonten ing kitab menika tentang syara'id wujubis siam. Nggih, saderengipun mlebet tentang syarat-syarat wajibipun siam. Siam, para ulama mendefinisikan secara bahasa siam niku atosipun al-imsak, menahan, menahan. Menawi secara istilah, secara syar'i, imsak, al-imsak an muftiratis siam, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ya, berupama kan minum min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubis syams, ya. Dimulai dari terbitnya fajar sodik, fajar niku wonten kalih nggih, fajar kadzib lan fajar sodik. Menawi fajar sodik ini kok sampun menandakan masuknya salat subuh, nggih. Menika awal pertama, nggih, permulaan dimulainya ibadah siam. Ngantos samangke ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari. Dados nika pengertian definisi puasa, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, atau pembatal puasa yang lainnya, dari terbitnya fajar sodik ngantos tenggelamnya matahari. Adapun kewajiban siam menika hukumipun nggih, dados hukumipun siam Ramadan niku wajib berdasarkan firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana sering dibacakan oleh para khatib, utawi penceramah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru tiang-tiang ingkang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Terus saking ayat menika kita memahami hukum berpuasa adalah wajib. Ketika Al-Qur'an menyebutkan kata kutiba, kutiba ingkang atosipun telah ditetapkan, niki mempunyai makna wajib, Alaikum napa malih wonten diimbuhi kata ala. Ala niki menunjukkan wujub, yak tadi ala al-wujub, nggih. Dados niki di antara sighah, nggih, di antara kata-kata yang menunjukkan wajibnya dalam Al-Qur'an utawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis menika kita memahami bahwa pilih ternyata puasa itu juga merupakan syariat umat-umat terdahulu, nggih, sebagaimana Allah mengatakan alal ladzina min qablikum, dan juga diwajibkan atas kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, meskipun mungkin tata caranya berbeda, tetapi
secara umum umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Nggih. Kemudian juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Niki lebih jelas lagi bahwasanya diwajibkan puasa itu pada bulan Ramadan. Okay. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra. Nah, dalam ayat menika Allah ngendika faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan menika falyasumhu niki nggih menggunakan sigah amr, perintah nggih, perintah menunjukkan kewajiban falyasumhu, maka hendaknya berpuasa pada bulan tersebut. Nah niki napa memperjelas ayat pertama tasih umum mewajibkan puasa belum disebutkan pada kapan waktunya. Kemudian di ayat kedua menika dijelaskan yaitu pada bulan Ramadan. Okay. Kemudian dalam hadis ugi kathah nggih, salah setunggalipun hadis napa? Hadis Jibril ugi hadis Aisyah radhiyallahu anha lan sanesipun nggih. Kemudian syarat wajibipun siam. Pertama dalam kitab menika dipun sebataken wa syaraitu wujubi siyam salah satu asya. Nggih, syarat wajibipun siam wonten 3 perkara. Nggih. Dados niki kapan seseorang diwajibkan berpuasa? Syarat-syaratipun wonten 3 perkawis menika. Ingkang pertama napa? Al-Islam, kedah muslim. Dados selain orang Islam, selain muslim tidak diwajibkan berpuasa. Atas kewajiban puasa hanya atas orang-orang yang beriman. Okay. Kemudian al-bulugh, sampun balik. Meskipun beragama Islam tetapi tasih anak-anak belum sampai usia balik maka tidak wajib. Okay. Ketika sudah mencapai usia balik maka sudah mukallaf, sudah menjadi kewajibannya untuk berpuasa. Ya, kemudian wal akal, berakal, tidak gila, ya, tidak gila. Terus meskipun piyambakipun muslim kemudian sampun balik tapi kok akalipun hilang, ya, stres, bukan stres ya, tapi napa gila, maka tidak mempunyai kewajiban. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam an salasah, pena telah diangkat dari 3 golongan, nggih, anin naim hatta yastaqid, dari orang yang tertidur sampai dia terbangun, nggih. Dados tiyang ingkang kebablasan tilem sampai batas waktu piyambakipun wajib melaksanakan sesuatu kewajiban kemudian terlalaikan niku tidak berdosa sampai napa piyambakipun bangun baru mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang tertinggal. Okay. Kemudian wa anisabi hatta yahtalim. Oke, pena menika diangkat, kewajiban menika dipun angkat dari anak kecil sampai dia berusia balik. Nggih, dados anak-anak belum punya kewajiban, meskipun demikian ketika anak menika sampai sampun memasuki usia 7 tahun wajib untuk dipun didik, dibiasakan sholat, dibiasakan berpuasa ketika sampun sampai usia 7 tahun. Okay. Tujuannya biar nanti ketika sudah masuk usia balik sampun terbiasa. Nah niki golongan kedua. Kemudian golongan ketiga wa anil majnun hatta yaqil. Oke, kolam pena kewajiban nika dipun angkat saking tiyang ingkang gila ngantos sembuh, nggih, sampai berakal kembali. Nah nika. Dados misalipun wonten tiyang seorang muslim saderengipun waras, nggih, tidak gila sampai usia misalipun 20 tahun, nggih. Kemudian piyambakipun gila. Dalam masa gilanya itu dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam.
nggih. Dan dosanya tidak dihitung. Yang dihitung apa yang dia lakukan sebelum gilanya, nggih. Tetapi samangke ketika sampun sembuh dari gilanya, maka taklif niku kembali malih. Beban syariat kembali malih dibebankan kepada orang menikah ketika sampun kembali berakal, ketika sudah sembuh dari gilanya, nggih. Nah niku. Terus berdasarkan ayat hadis menikah, maka 3 golongan kalau tidak mempunyai kewajiban syariat termasuk berpuasa menikah. Kemudian syarat berikutnya adalah wal qudratu ala shaum, nggih, mampu melaksanakan berpuasa berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, nggih. Orang-orang yang sudah tidak mampu melaksanakan berpuasa karena usianya lanjut, nggih, misalnya, maka baginya adalah fidyah, mengganti fidyah kemawon, tidak perlu berpuasa ketika memang sudah tidak mampu, baik itu karena usianya yang sudah lanjut atau karena menyusui misalnya, nggih, menyusui dan tidak mungkin untuk mengganti di tahun berikutnya karena mungkin menyusui selama 2 tahun atau setelah 2 tahun ternyata hamil lagi misalnya, melahirkan lagi dan terus begitu misalnya, dan tidak mungkin untuk mengqadha, maka boleh untuk membayar fidyah. Adapun nanti kondisi orang hamil niki ada 2 kondisi. Dia bisa berkewajiban mengqadha dan membayar fidyah dalam sekali waktu atau hanya membayar fidyah kemawon. Tergantung kondisinya. Mungkin insyaallah ada pembahasanipun nggih. Nika terkait syarat wajibipun berpuasa. Dados nika yang menjadikan kita wajib berpuasa ketika beragama Islam, ketika sudah balik, berakal, tidak gila, kemudian punya kemampuan, nggih, punya kemampuan untuk melaksanakan berpuasa. Salajengipun wa faraidus shaum arba'atu asya. Niki rukun puasa, nggih, rukun puasa. Rukun puasa ada 4 perkara. Sebagian ulama mengatakan rukun puasa hanya ada 2, okay. Niat dan menjaga, menahan diri dari pembatal puasa. Ya, itu sebagian ulama, okay. Dipun ngendikaken, yang pertama adalah niat. Ya, tentunya berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, okay. Di antaranya pun dalam surat Al-Bayyinah atau ayat yang lainnya. Kemudian juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Umar bin Khattab, nggih, innamal a'malu binniyat. Saat temene amal menika tergantung daripada niatnya. Ketika tidak ada niat maka tidak ada puasa, nggih. Meskipun dirinya menahan dari pembatal puasa dari subuh sampai maghrib tapi tidak disertai dengan niat, maka tidak dihitung sebagai puasa. Maka pentingnya menghadirkan niat, okay. Bahkan dalam hadis man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu, okay. Siapa yang tidak menghadirkan niat terlebih dahulu di malam harinya atau sebelum melakukan puasa menika, maka tidak ada puasa baginya. Ini kan menunjukkan wajibnya niat dalam berpuasa, okay. Kemudian yang kedua wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima', nggih. Nggih menika menahan diri dari makan, minum dan jima', ataupun menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, nggih. Berdasarkan firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah, nggih, Allah taala berfirman wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, nggih. Allah ngendika makan dan minumlah sampai kapan? Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudipun apa?
sampai jelas fajar sodik. Zaman rumiyin, zaman para sahabat ketika turun ayat menika hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal aswad, mereka memahami secara zahiripun. Dados ketika itu mereka ketika hendak di waktu sahur mereka sampai benar-benar membawa benang benang jahit nggih. Sampai mereka sampai ingin melihat benang yang ada di hadapannya. Padahal bukan itu yang dimaksud, nggih. Yang dimaksud adalah napa? Cahaya fajar sodik, nggih. Dados napa niki kebolehan kita untuk makan minum sampai nampaknya fajar sodik, meskipun sampun napa? Sampun ada yang mengumumkan di masjid imsak niku bukan batas akhir kita makan, tapi batas akhir makan adalah ketika sampun muncul fajar sodik nggih. Biasanya pun menawi jam azanipun tepat maka bersamaan dengan jam azanipun nggih. Meskipun terkadang dan berdasarkan pendapat sebagian peneliti bahwasanya waktu subuh yang ada itu sedikit maju. Ada yang berpendapat demikian, nggih. Makanya kalau kita lihat jadwal dari pemerintah dengan Muhammadiyah pun sudah berbeda, maju sekian menit, nggih. Bahkan dulu ada yang lebih ekstrim lagi. Kelebihannya adalah sekitar 20 menitan. Nah, dulu. Tetapi Kirang Langkung, nggih, Kirang Langkung tidak jauh-jauh dari 8 sampai 10 menit, 8 menitan mungkin nggih, sekitar itu. Kalau dari tempat saya itu kelihatan, nggih. Di depan rumah itu kan agak lapang. Jadi bisa meneliti, nggih, meneliti kapan fajar sodik niku nampak napa dereng. Terutama ketika posisi langit cerah, nggih, niku bisa diteliti. Ya, insyaallah kalau sampun meneliti jaraknya tidak lebih daripada 8 sampai 9 menitan, nggih. Dados Kirang Langkung mendekati waktu yang ditetapkan oleh Muhammadiyah dalam hal itu, nggih. Untuk waktu sholat subuhnya, nggih. Dados misalipun kalau kita adzan mengikuti jadwal yang beredar dari napa Kemenak atau kementerian, nah niku mungkin iqomahnya sedikit dimundurkan biar lebih aman, biar napa kita yakin waktu subuh sampun melebet. Nggih, meskipun sebenaripun dalam penentuan waktu subuh menika nggih ala dzon, nggih, dados tidak bisa memastikan secara pasti, tapi berdasarkan ghalabatul dzon kita yakin sampun melebet. Karena tentunya kemampuan kita sebagai manusia biasa nggih terbatas untuk menentukan tepatnya 100% untuk menentukan waktu menika, nggih. Ala kulli hal, nggih, kita diwajibkan untuk menahan dari pembatal puasa dari napa awal fajar sodik ngantos dumugi maghrib, nggih. Salajengipun ugi menahan diri dari sengaja muntah. Niki sebenarnya pembatal puasa nggih. Dados pembatal puasa. Secara sederhana bisa kita katakan rukun puasa niku ada 2, nggih. Niat dan menahan diri dari pembatal puasa. Niku sampun cekap. Kemudian waladzi yuftiru bi shaim asyratu asya. Nah niku terkait pembatal puasa, nggih, ada 10 perkara. Pembatal puasa ada 10 perkara. Ingkang pertama napa? Ma wasala amdan ilal jauf. Sesuatu yang secara sengaja masuk sampai kerongkongan, nggih, jauf menika. Di sini napa? Lubang yang terbuka. Maksudipun kerongkongan, nggih, sesuatu yang masuk secara sengaja sampai kerongkongan, baik dihirup dengan hidung maupun dengan masuk ke mulut, nggih. Wal huknatu
fi ahadis sabilain, dan juga memasukkan sesuatu dari dua jalan, okay. Memasukkan sesuatu atau obat dari dua jalan. Kan wonten nggih sebagian obat yang dimasukkan dari belakang, dari tempat buang air besar, okay. Nah niku ketika dalam kondisi puasa kemudian diobati dengan cara seperti itu bisa membatalkan puasa, okay. Kemudian wal qai'u amdan, muntah secara sengaja dengan memasukkan jari sengaja untuk memuntahkan apa yang ada dalam perut, maka itu menjadi membatalkan puasa. Ketika tidak sengaja karena sakit perut atau karena mual kemudian muntah, niku tidak membatalkan puasa, okay. Kemudian wal wata'u amdan fil farj, nggih. Nggih menika berhubungan suami istri, nggih nika membatalkan puasa. Bahkan nika wonten kafarahipun, nggih. Menawi saged napa memerdekakan budak ketika tidak bisa napa puasa 2 bulan berturut-turut. Saged mboten, Pak? Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak bisa, nggih. Atau memberikan makan sitina miskinan 60 orang, Pak, nggih. Nah, dulu mungkin wonten hadisipun nggih di sini diceritakan tentang seorang sahabat nggih. Meniki hadisipun nggih. Terus ketika itu pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah SAW mengadukan bahwasanya beliau telah sahabat menika telah kebablasan, nggih, menghubungi garwanipun di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan kafarah, nggih, menebus kesalahannya dengan pertama diberikan pilihan untuk memerdekakan budak kala wau, boten saged, nggih. Kemudian untuk berpuasa berturut-turut ugi tidak mampu. Kemudian suruh memberikan makan 60 orang nggih mboten mampu, tidak punya apa-apa. Kemudian dikasih oleh salah seorang sahabat kurma. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat menika supados memberikan makan kepada orang miskin di sekitarnya. Kemudian orang tersebut yang melakukan kesalahan tadi mengatakan kepada Rasulullah, di sini nggak ada yang lebih miskin daripada saya, wahai Rasulullah. Akhirnya apa? Kurma itu justru disedekahkan kepada keluarganya sendiri, keluarga orang yang melakukan kesalahan kalau wau. Nah, itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Niko diantara pembatal puasa. Kemudian wa ingzalu an mubasyarah, keluarnya air mani dengan bersenggama, nggih. Dengan ketika kecuali ihtilam, mimpi basah niku tidak membatalkan puasa. Tetapi ketika keluarnya air mani dengan perantara sesuatu, baik dengan dia memikirkan sesuatu kemudian menjadikan berhasrat kemudian keluar air mani, maka itu menjadikan batal puasanya, okay. Kemudian wal haid, haid ketika seorang perempuan di tengah puasa keluar haidnya atau nifas, maka juga membatalkan puasanya. Kemudian gila, tiba-tiba gila di tengah puasa juga membatalkan puasanya. Ataupun yang terakhir riddah, ketika murtad dari agama Islam maka menjadikan batal puasanya. Ini kok 10 pembatal puasa.